Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Khairul Umami dengan NIM 06040123 128 akan menjelaskan mengenai materi PAI SMP kelas 7. Nah, kelas 7 ini terdapat 2 semester. Di antaranya semester 1 yakni membahas tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang kedua yakni meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Yang ketiga, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang keempat, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Yang terakhir, Pusat Peradaban Timur Islam 661 hingga 750 Masehi. Dan pada semester 2 kelas 7 membahas tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Yang keempat yakni kemudahan dari Allah dalam beribadah kepadanya. Yang terakhir yakni kota peradaban Islam di barat tahun 756 hingga 1031 Masehi. Pada materi Al-Quran Hadis kelas 7 yakni menjelaskan tentang tajwid. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai alif lam syamsiah. Yakni pengertian dari alif lam syamsiah yakni dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melepaskan suara alif lam. Sedangkan huruf alif lam syamsiah ada 14, yakni ta, tha, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dod, to, ro, lam, nun. Contohnya yang pertama yakni ar-rahmani. Di sini ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yakni ro. Maka dia dihukumi sebagai bacaan alif lam syamsiah. Yang selanjutnya ada as-samai, sama seperti contoh yang pertama. Di sini ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yang berupa huruf sin. Maka ini dihukumi sebagai bacaan alif lam syamsiah. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni pembahasan tentang alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ialah alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam qamariyah. Sedangkan huruf alif lam qamariyah ada 14, yakni alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Biasanya kita singkat dengan bacaan abli hajjaka wa khaf arqimah. Ini merupakan huruf-huruf dari alif lam qamariyah. Berikut contohnya, yang pertama yakni ada lafaz alhamdu. Kenapa bisa disebut sebagai bacaan alif lam qamariyah? Ya, alasannya karena alif lam bertemu dengan huruf ha. Sedangkan huruf ha sendiri ini termasuk salah satu dari bagian huruf alif lam qamariyah, maka dia dihukumi sebagai bacaan alif lam qamariyah. Yang selanjutnya ada al-maghdubi. Ya, ini alasannya mengapa bisa disebut dengan bacaan alif lam qamariyah? Karena alif lam bertemu dengan huruf mim. Apakah huruf mim termasuk bagian dari huruf al-qamariyah? Ya, jelas ini dia ada. Begitu. Untuk materi selanjutnya, yakni materi Al-Quran Hadis yang bahas tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih hadis itu. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Sedangkan apa sih posisi hadis terhadap Al-Quran? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yakni bayan at-taqrir, yakni menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua yakni ada bayan at-tafsir, yakni penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Yang ketiga ada bayan at-tashri, yakni memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Dan yang terakhir yakni bayan an-nasikh, yakni membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Materi selanjutnya yakni di sini ada sedikit tutorial, ya mungkin bisa disebut sebagai tutorial bagaimana kegiatan pembelajaran tentang iman kepada malaikat dapat dilakukan supaya peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Yang pertama, sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan
berbagai cara agar semua siswa-siswi dapat memahami pelajaran dengan baik dan benar. Salah satunya mungkin untuk iman kepada malaikat. Sebelumnya mereka mengimani sesuatu atau mempercayai sesuatu, jelas mereka harus mengetahui siapa sih malaikat itu, apa sih tugasnya mereka itu, seperti itu. Jadi kita sebagai guru bisa memberikannya dengan contoh. Kita mengasihnya lagu seperti gini contohnya. 10 malaikat Allah, Jibril menyampaikan wahyu, dan seterusnya. Itu sebagai contoh, sebagai salah satu step kita untuk membuat peserta siswa-siswi, peserta didik kita untuk mengimani malaikat lebih mendalam. Pada materi fikih semester 1 membahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah dan terhindar dari bahaya. Berikut bacaan sujud syukur yakni Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sedangkan sujud syahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Berikut bacaannya yakni Subhanaman la yanamu wa la yashu. Dan yang terakhir yakni sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Berikut bacaannya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, untuk fikih semester 2 yakni membahas tentang rukhsah serta penjelasan tentang penerapan rukhsah. Rukhsah sendiri diartikan sebagai perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Contoh penerapan yang pertama yakni dalam sholat. Orang sakit diperbolehkan melakukan sholat dengan posisi duduk, berbaring, atau bahkan dengan gerakan isyarat mata jika tidak mampu bergerak normal. Yang kedua yakni tentang rukhsah puasa. Orang yang bepergian jauh, sakit, ibu hamil, atau menyusui diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya pada hari lain. Yang ketiga yakni untuk perjalanan. Musafir diperbolehkan mengqadha sholat atau menyelesaikan sholat dalam jumlah yang lebih sedikit jika jarak tempuh lebih dari 3 hari. Pada materi SKI semester 1 membahas tentang Bani Umayyah. Berikut sejarah berdirinya Bani Umayyah secara singkat. Bani Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi. Bani Umayyah adalah dinasti Islam kedua yang memerintah setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan berpusat di Damaskus, Suriah. Kekuasaan Bani Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Keruntuhan Bani Umayyah terjadi akibat perpecahan internal dan serangan dinasti Abbasiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.